Kepada wali nagari yang baru saja dilantik, disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sebelum acara kita lanjutkan kembali, kami silakan kepada Bupati Agam beserta seluruh rombongan dan hadirin undangan untuk menikmati snack yang telah kami sediakan terlebih dahulu. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Agam, Bapak Dr. Haji Andri Warman MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, kita bisa hadir di Palembang, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam dalam rangka pelantikan serentak 38 wali negara yang terpilih periode 2023-2029 di Kabupaten Agam, yang alhamdulillah tadi sudah disumpah selaku wali negara di negaranya masing-masing. Jadi per hari ini bapak-bapak sudah resmi menjadi kepala pemerintah di negaranya masing-masing. Dan juga tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Agam, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Agam, yang hadir pada hari ini, yang saya hormati Kepala Dinas DPRD Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili Kabak Pemerintahan Daerah Sumatera Barat, Bapak Nurziwan Erikson. Yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Dinas yang ada di Kabupaten Agam, yang dipimpin oleh Bapak Sekda Kabupaten Agam. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu camat se-Kabupaten Agam yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati khususnya bapak-bapak yang pada hari ini dilantik menjadi kepala pemerintah di negarinya masing-masing sebanyak 38 nagari, yang terdiri dari ada 10 nagari baru yang baru hari ini secara resmi bupatinya dilantik. Sebelum ini adalah PJ atau pejabat wali negari yang ditugaskan dari pemerintah daerah Kabupaten Agam. Dan hari ini alhamdulillah ini suatu kehormatan bagi kita di Pemda Kabupaten Agam. Ada 10 nagari yang disahkan oleh pemerintah pusat, dan masih ada 13 nagari lagi yang sedang dalam proses untuk disahkan di pemerintah pusat. Dan sampai hari ini berkas-berkas sudah bisa dikatakan hampir 100% selesai, cuman tersandung dengan adanya moratorium yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya berharap pada Bapak Camat
yang ada di wilayahnya masing-masing. Insya Allah ada bahasa yang dilontarkan oleh Dirjen Polda kita, Bapak Akmal Malik, yang kebetulan orang Minang dan juga alumni SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, menyampaikan kepada saya bahwa proses pemekaran nagari tersebut, tolong, saya memanggil saya udah ya, tolong udah selesaikan. Jika nanti moratorium ini sudah dibuka, Kabupaten Agam mudah-mudahan yang pertama yang akan dibuka. Itu pesan beliau kepada saya langsung. Terakhir kemarin di acara di Panampuang, beliau juga masih menyampaikan itu. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu yang ada di 13 nagari, mohon sedikit agak bersabar. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, dengan Bapak hari ini dilantik, tentu Bapak semua ingin membangun nagari yang Bapak pimpin. Jadi itu pesan saya, karena Bapak ini yang 28 orang ini bukan saya mengangkat, bukan saya memilih. Tapi kalau Pak Camat ini saya punya urusannya, Pak Kadis saya punya urusan. Tapi kalau beliau rakyat, nah tentu amanah rakyat ini kita jaga, kita pelihara, dan kita koordinasikan. Mudah-mudahan akan ke depan jauh lebih maju di bawah pimpinan Bapak di nagari-nagari terkait. Itu koordinasi yang sangat penting. Juga kepada istri-istri Nyawali, tolong dibantu ibu-ibu ya, kinerja bapak-bapak di nagarinya masing-masing. Karena biar bagaimanapun kesuksesan seorang pemimpin tersebut juga harus didukung dengan keluarga besar di rumah, baik istri maupun anak. Jadi saya sekali lagi berharap pada ibu yang nanti insya Allah akan menjadi ketua PKK ya. Nah, tentu dukung suami, karena niat suami mencalon yaitu wali nagari ini saya yakin bukan semata-mata gara-gara uang. Saya ambil contoh Pak Erianson, uang itu cukup ya. Karena beliau di Pemda Agam, di Pemda Bukit Tinggi. Tapi kenapa beliau masih mau jadi wali nagari? Karena ingin mengabdi di kampung halaman. Tentu saya tidak ingin serah terima jabatan nanti diwakilkan kepada Pak Sekda dan Kadis Kadis. Jadi saya tetap, biar saya yang nanti melakukan serah jabatan di nagarinya masing-masing. Nah, karena punya waktu yang begitu sempit, jumlah yang dilantik hari ini 28 orang. Jadi saya berharap kepada bapak-bapak yang nanti pada hari ini, mulai besok bapak sudah punya hak untuk datang ke kantor wali nagari di tempat di mana bapak terpilih. Nah, setelah itu akan kita atur jadwalnya, baru nanti serah terima wali nagari lama dengan wali nagari baru, sekaligus pelantikan di Ibu PKK. Gimana Bapak yang 38 orang, setuju nggak? Setuju ya, karena kalau menunggu diserah terimakan waktunya sangat panjang dan nanti dampaknya pemerintah terganggu. Nah, karena hari ini secara resmi sudah di-SK-kan, sudah dilantik, mulai besok sudah bisa datang ke kantor wali nagari, dan nanti serah terima kita atur secepat mungkin dan sekaligus pelantikan di Ibu PKK. Jadi itu kira-kira yang ingin saya sampaikan, karena mengingat waktu jadwal saya, karena saya sendiri agak selalu padat. Nah, takut nanti kelamaan serah terima jabatannya, nanti terganggu pemerintahan negara-negara terkait. Jadi mulai besok silakan langsung ke kantor, lakukan koordinasi dengan Pak Camat, lakukan koordinasi dengan sekretaris nagari. Nah, nanti untuk serah terima jabatan dari pejabat yang lama kepada yang baru sebanyak 21 nagari. Kalau
yang satu negara baru nggak akan ada 105 jabatan. Yang 7 lagi yang lama sudah menjabat juga sebelumnya. Nah jadi untuk itu apalagi saya mohon maaf karena mengingat waktu amat, dan mudah-mudahan bisa Bapak menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.